Terima kasih masih bersama kami di Sindo Siang pemirsa. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali meluncurkan serangan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan ini menargetkan infrastruktur strategis militer Amerika Serikat. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali meluncurkan serangan ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan ini menargetkan infrastruktur strategis militer Amerika Serikat, salah satunya sistem komunikasi, depot bahan bakar, sistem pertahanan udara, serta lokasi pengawasan milik militer Amerika Serikat. Serangan ini merupakan respon atau balasan atas operasi militer yang dilakukan AS dan sekutunya terhadap strategis Iran. Sebelumnya, Iran meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan itu merupakan balasan terhadap serangan terbaru AS yang menyasar target-target Iran. Iran menyerang situs-situs militer Amerika Serikat di Yordania, Kuwait, Bahrain, hingga Qatar. Ibu kota wilayah Kurdistan, Irak diguncang rudal pada Rabu malam. Sejumlah serangan menyasar pangkalan militer dan konsulat Amerika Serikat di kota tersebut. Sejumlah serangan udara milik Iran menyasar pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Erbil, Irak. Serangan tersebut menyebabkan ledakan yang cukup masif hingga mengubah langit malam kota Erbil menjadi merah membara. Serangan tersebut merupakan respon dari Iran atas sejumlah serangan yang sempat menyasar Iran beberapa waktu lalu pasca gencatan senjata. Akibat serangan tersebut, pangkalan militer dan konsulat Amerika Serikat hancur. Wilayah Erbil, Irak kembali menjadi target serangan drone Iran. Kali ini Iran menyasar pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Irak. Menurut laporan warga, pertahanan udara koalisi pemimpin Amerika Serikat berhasil menembak jatuh hingga 8 drone. Namun puing-puing dari drone yang dicegat menyebabkan kebakaran di salah satu rumah warga. Ledakan dan suara sirine terdengar jelas di berbagai penjuru kota, termasuk dekat Bandara Internasional Erbil dan Konsulat Amerika Serikat. Serangan ini terjadi di tengah eskalasi ketegangan regional antara Iran dan Amerika Serikat pasca pembatalan gencatan senjata. Di waktu yang sama pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan telah melancarkan gelombang serangan balasan ke Iran dan menyasar lokasi militer yang diklaim mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz. Dalam sebuah rekaman yang dirilis oleh CENTCOM, sejumlah rudal dan pesawat tempur diluncurkan dari kapal induk Amerika Serikat. Serangan tersebut berhasil meledakkan sejumlah fasilitas militer Iran, terutama di sekitar wilayah pelabuhan Bandar Abbas. Serangan tersebut difokuskan untuk melumpuhkan kemampuan Iran yang saat ini diklaim oleh Amerika Serikat mengancam kapal yang melintasi Selat Hormuz. Di sisi lain, sebuah rekaman CENTCOM merekam pesawat militer Amerika Serikat menembak lumpuh sebuah kapal tanker minyak milik Kurakau yang mencoba menerobos blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Dan insiden ini merupakan kali pertamanya Amerika Serikat secara paksa menghentikan sebuah kapal sejak kembali memblokade pelabuhan pada Selasa lalu.
Pemirsa, rudal Amerika Serikat menghantam area dekat rumah sakit kanker anak di kota Azza, Iran Barat Daya. Sejumlah pasien anak-anak yang sedang dirawat terpaksa dievakuasi. Suasana mencekam saat serangan rudal menghantam area dekat rumah sakit kanker anak. Dokter berlarian mengevakuasi semua pasien anak yang dalam kondisi kritis. Bahkan beberapa di antaranya sedang menjalani operasi saat serangan Amerika Serikat menghantam kawasan sekitar rumah sakit. Serangan ini memicu reaksi keras dari Iran dan sejumlah negara, di mana Iran pun menegaskan akan menyerang balik seluruh pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di kawasan. Pemirsa, Israel masih terus meneror warga Palestina. Di tepi barat permukim Israel membakar kendaraan warga Palestina. Sementara di Khan Younis, Gaza Selatan, serangan udara Israel menghantam kendaraan warga yang tengah melaju yang menewaskan seorang warga. Pemukim Israel kembali melakukan aksi teror dengan membakar kendaraan warga Palestina di desa Ramin, tepi barat Palestina. Nampak kobaran api melahap 2 kendaraan sementara warga berupaya memadamkan api. Teror ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi di tepi barat di mana serangan oleh pemukim ilegal Israel semakin sering terjadi. Di lokasi berbeda, tepatnya di Khan Younis, Gaza Selatan, serangan udara Israel menghantam kendaraan warga. Sebuah rudal menghantam mobil milik warga yang tengah melaju, menyebabkan kendaraan tersebut hangus terbakar. Warga di sekitar lokasi langsung berupaya memadamkan api. Menurut media Palestina, dalam serangan ini 1 orang tewas, sementara 5 orang lainnya terluka. Informasi lainnya pemirsa, jika ingat saat Barcelona juara beberapa waktu lalu, Lamine Yamal merayakannya di jalanan kota sambil membawa bendera Palestina. Menariknya, meski aksi Yamal ini dikecam pejabat Israel, namun Perdana Menteri Spanyol tetap membela Yamal. Ya, inilah aksi perayaan juara unik yang dilakukan Lamine Yamal saat membawa Barcelona juara. Yamal mengangkat bendera Palestina di atas mobil yang mengarak trofi. Aksi Yamal ini sempat dikecam Menteri Pertahanan Israel Katz, di mana menurutnya Yamal harus dipecat karena membawa-bawa unsur yang dianggap politis. Namun kecaman tersebut justru dibantah Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Menurut Perdana Menteri Spanyol itu, tak ada yang salah dari aksi Lamine Yamal sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan terhadap rakyat Palestina. Bahkan negara Spanyol bangga terhadap Yamal. Pihak klub pun tak mempersalahkannya, di mana Barcelona menilai aksi Yamal tindakan spontan pemain secara pribadi yang tak boleh dilanggar. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat menyatakan dukungannya terhadap Argentina untuk menjadi juara Piala Dunia 2026. Alasan dukungannya bukan karena Messi. Ya, dalam sebuah podcast di Roya News, Netanyahu mengaku dukung Argentina juara dunia. Bukan karena Lionel Messi, melainkan hubungan pribadinya dengan Presiden Argentina Javier Milei. הוא כוכב עליון, באמת כוכב עליון, הוא עשה שם דברים מדהימים בכלכלה שלהם, על ידי אימוץ עקרונות כלכלה חופשית, אנחנו אוהבים. באמת? תראה, זה הזמן היחיד שלנו באמת לדבר. ואחרי שאנחנו מדברים, אז מסתכלים על... אני מחפש את ארגנטינה. כן. אתה יודע למה?
מסי, אני יכול לנחש? לא, לפני זה דווקא יש להם נשיא שהוא, וואו. אגב, חב"דניק. וואו, הוא הוא כוכב. כוכב עליון, באמת כוכב עליון, הוא עשה שם דברים מדהימים מהכלכלה שלהם, על ידי אימוץ עקרונות כלכלה חופשית, אנחנו אוהבים לדבר על זה, אבל מילי הוא ידיד ענק של ישראל, והוא הביא נבחרת לא רעה, הייתי אומר בכלל, זה לא רע שיש שם אחד כמו מנוסה כזה, נכון. ותיק, ויודע להבקיע שערים. הוא בן 39. כן, וכבר גם 2 עשורים שהוא עושה את זה ביד רמה, אתה מזדהה? אני אגיד לך, אני פגשתי אותו, הוא בא הנה. Pemirsa, gunung berapi Kilauea di Hawaii kembali meletus dengan semburan lava pijar yang menjulang tinggi ke langit, menciptakan pemandangan menakjubkan sekaligus mengkhawatirkan. Gunung berapi Kilauea di Hawaii kembali meletus dengan semburan lava pijar yang menjulang tinggi ke langit. Letusan menjadi salah satu episode erupsi paling dramatis dalam beberapa waktu terakhir. Rekaman video memperlihatkan lava berwarna merah menyembur dari kawah Kilauea seperti air mancur raksasa. Erupsi terbaru ini menghasilkan semburan lava setinggi sekitar 290 meter dan berlangsung selama lebih dari 8 jam sebelum akhirnya mereda. Otoritas tetap mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi abu vulkanik dan material ringan lainnya yang dapat terbawa angin dari kawah ke wilayah sekitarnya. Pemirsa, aksi heroik seorang polisi di China menyita perhatian dalam operasi evakuasi ribuan warga akibat banjir besar yang melanda kota Shenyang. Seorang polisi relawan menjadi pahlawan di tengah bencana banjir yang melanda kota Shenyang, Provinsi Liaoning, China. Detik-detik menegangkan terekam saat seorang perempuan kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke dalam arus banjir yang deras. Tanpa berpikir panjang, polisi pembantu Sun Peng langsung meloncat ke dalam air dan berhasil menyelamatkan korban hanya dalam hitungan detik. 困在家里，但是也有在自救的，就是也有从楼里走出来了。我们当时就把这个群众在原地给救上来了，把这个铲子放平了，然后把这个群众搁这面接上来。这个女士呢，可能就是重心失衡了，脚底滑了一下，她就一头栽到水里了。等我转过头来的时候，我一看她那个状态，她肯定是自己站不起来了，因为她已经出现慌乱的那个拨水的动作了。 Petugas polisi dan relawan berjuang mengevakuasi warga dari kawasan terdampak. Alat berat digunakan untuk memindahkan warga yang terjebak menuju tempat yang lebih aman. Banjir di subdistrik Kaukan, distrik Hunan, telah berdampak pada hampir 3.000 kepala keluarga. Operasi penyelamatan berlangsung di tengah kondisi arus yang deras dan beresiko tinggi. Kebakaran hutan besar melanda Turki. Kobaran api melahap kawasan hutan di Provinsi Mukla, memaksa lebih dari 1.000 orang mengungsi dan memicu operasi pemadaman besar-besaran. Kebakaran hutan yang bergerak cepat terus berkobar di distrik Milas, Provinsi Mugla, Turki. Ratusan petugas berjuang menaklukkan si jago merah yang terus menjalar di tengah kondisi cuaca ekstrim. Rekaman video memperlihatkan kobaran api raksasa melahap hutan, disertai kepulan asap tebal yang membumbung tinggi ke langit. Suhu udara yang tinggi dan kelembapan yang rendah membuat api menyebar dengan sangat cepat. Sebanyak 1.120 warga dan wisatawan dievakuasi dari hotel serta kawasan liburan demi menghindari ancaman api. Operasi ini melibatkan 12 helikopter, 8 pesawat, lebih dari 500 personil, dan puluhan kendaraan pemadam kebakaran. Meski otoritas menyatakan kebakaran sebagian besar telah berhasil dikendalikan, petugas masih melakukan proses pendinginan dan memadamkan titik-titik api yang masih tersisa. Kebakaran ini menjadi ancaman serius di tengah puncak musim wisata saat jutaan pengunjung memadati wilayah pesisir Turki. Ya, kebakaran hutan raksasa juga terjadi di Spanyol.
Lebih dari 4.500 hektar lahan dan hutan ludes dilalap api, membuat ratusan warga terpaksa mengungsi. Kebakaran hutan besar terus berkobar di dekat Ores, Provinsi Zaragoza, Spanyol. Api telah melahap lebih dari 4.500 hektar lahan pertanian dan hutan. Petugas pemadam kebakaran berjuang menyemprotkan air ke kawasan hutan yang telah hangus, di tengah kumpulan asap tebal yang masih menyelimuti lokasi kebakaran. Pihak berwenang menyatakan status darurat masih berada pada level 2. Lebih dari 400 personil gabungan dari pemerintah daerah, otoritas nasional, dan militer telah dikerahkan untuk menekan penyebaran api. Kebakaran yang mulai terjadi pada 15 Juli di wilayah Cinjovias telah memaksa ratusan warga mengungsi dan menghanguskan ribuan hektar lahan. Api bahkan mencapai kota Asin dan merusak sedikitnya 10 rumah. Pemirsa, Luke Anthony Fikri resmi menuntaskan proses naturalisasi dan siap menjadi juru gedor Timnas Merah Putih. Informasi selengkapnya kami hadirkan di Sindo Siang sesaat lagi.